Pak Jokowi mulai ketar-ketir karena di demo adili Jokowi. Kenapa demonya nggak langsung di depan rumah Pak Jokowi? Bukannya ada undangan kepung rumah Jokowi, emang tuntutannya apa? Ternyata selain aksi vandalisme, coret-coret adili Jokowi yang kemarin itu nggak main-main. Bahkan sampai trending di X Twitter karena kebohongan Pak Jokowi terbongkar. Bertuliskan adili Jokowi muncul di sejumlah kota besar. Ini anjing betina satu ini koar nggak sombut bisik bela Pak Jokowi dihina Rocky Gerung. Sekarang modele paham aku tuh kamu ini siapa. Anak apa itu teriak-teriak di jalan ya, lengserkan Jokowi, menghina Jokowi sana sini yang nggak ada artinya apa-apa. Sekarang demikian juga dengan buzzernya anak banteng ya. Mereka sekarang memfitnah ya, berupaya untuk mengadu domba Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, gagal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang neti ya, para pendukung Jokowi lebih tepatnya yang mulai merasa kasihan gitu ya, mulai merasa iba dengan para buzzer kebo dan onta. Iya, memang kita tetap harus bersahabat teman-teman ya, karena kita ini adalah bersaudara ya, sebangsa dan setanah air. Terkait perbedaan pandangan politik, terkait perbedaan pilihan pada saat pemilu, itu adalah sesuatu hal yang wajar dan diatur dan dilindungi oleh undang-undang ya. Tetapi di luar semua itu, kita adalah saudara. Terkait ibanya para pendukung Pak Jokowi dengan para buzzer kebo dan onta, ya menurut saya ya juga ya masuk akal sih ya. Saya juga merasa kasihan juga gitu. Kenapa Bang? Ya karena sudah capek-capek ya cari narasi-narasi untuk memojokkan Pak Jokowi melalui cacian, makian ya, bahkan juga fitnahan. Nyatanya usahanya nggak pernah ada yang berhasil. Ya coba bayangin, kasihan nggak? Ya kasihan lah ya. Bahkan ya dalam pidato baru-baru ini ya kan, Prabowo menyebut bahwa fitnahan-fitnahan yang selama ini tujuannya mengadu domba dirinya dengan Jokowi hanya lucu-lucuan ya kan, hanya jadi bahan ketawaan. Ya kan kasihan banget gitu loh. Mereka udah sungguh-sungguh ya kan membuat narasi ya, menggiring opini publik. Nggak ada yang tergiring opininya. Dan kemarin-kemarin ini ada gerakan demo ya kan, adili Jokowi besar-besaran di sejumlah kota ya di Indonesia. Nyatanya hanya di kota-kota itu saja ya kan yang terjadi demo, dan jumlah pendemo juga hanya seupil. Astagfirullahaladzim, coba bayangin ya kan. Sudahlah, mending pensiun saja kalian jadi buzzer ya. Sudah waktunya kalian tobat bro. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak Jokowi mulai ketar-ketir karena di demo adili Jokowi. Kenapa demonya nggak langsung di depan rumah Pak Jokowi? Bukannya ada undangan kepung rumah Jokowi, emang tuntutannya apa? Ternyata selain aksi vandalisme, coret-coret adili Jokowi yang kemarin itu nggak main-main. Bahkan sampai trending di X Twitter karena kebohongan Pak Jokowi terbongkar. Akhirnya masyarakat rame-rame untuk demo adili Jokowi di berbagai kota. Misalnya di Jakarta, Medan, Malang, Solo, dan Yogyakarta. Tapi kemungkinan aksi ini akan disusul oleh kota-kota lain dan akan semakin meluas. Bukannya demo yang di Solo itu di jalan sekitar rumah Pak Jokowi, kok nggak langsung di depan rumah? Ternyata ini terhalang karena kunjungan rombongan untuk pencitraan dari sebelumnya 3 bus menjadi 11 bus. Baik penggiringan jamaah dari Masjid Syekh Zayed maupun Ternak Mulyono yang dibayar atau dikasih bingkisan. Emangnya bisa menarik orang sebanyak itu? Ternyata Pak Jokowi sudah mengundang Chef Arnold untuk menjamu tamu supaya lebih banyak pendukung yang datang ke rumahnya. Bahkan sampai saat ini Pak Jokowi tidak tersentuh karena dikelilingi oleh bodyguard. Sedangkan pendemo di sekitar rumahnya disuruh pulang oleh polisi.
Bahkan polisi saat ini sudah mulai menangkap aksi vandalisme adili Jokowi. Terus kenapa Pak Jokowi dituntut untuk diadili? Dengan cara merusak undang-undang, merusak konstitusi. Mosok laut iso disertifikat dan sebagainya itu. Karena apa? Karena Jokowi sudah di bawah kendali oligarki kapital. Oligarki kapital yang menjadikan Jokowi menjadi presiden itu oligarki kapital, didanai. Tapi tolong sukseskan program saya. Kalau menurut kamu, apa benar ya Pak Jokowi itu selalu aman, tidak tersentuh karena punya partai coklat alias polisi? Aku akan selalu mengawal kasus adili Jokowi. Follow untuk tahu cerita selanjutnya. Sebentar ya. Pak Jokowi katanya ketar-ketir. Yang ketar-ketir siapa? Hah? Siapa? Kemudian katanya ada konvoi rakyat Surakarta menuntut adili Jokowi dan kroni-kroninya. Sebentar ya kan. Anda ini orang mana? Emang sudah pernah ke Surakarta? Emang pada saat demo terjadi ke Surakarta? Oh, tapi kan saya ngelihat videonya. Video di mana? Demo yang terjadi di Solo itu hanya beberapa ekor orang saja. Demo yang terjadi di tempat-tempat lain juga hanya beberapa ekor saja. Memang benar terjadi demo ya menuntut agar Jokowi diadili. Tetapi nggak masif di seluruh Indonesia, hanya beberapa kota saja. Dan jumlahnya cuma beberapa ekor. Kau ini jadi buzzer. Udahlah, taubat ya, taubat. Lanjut. Nasib buzzer Banteng itu sama nasibnya dengan buzzer anak Abah. Ya kita tahulah ya. Dulu tuh saat Bapak Jokowi menjabat, saat Bapak Jokowi baik-baik saja ya, itu kan sering sekali ya anak Abah itu teriak-teriak di jalan ya, lengserkan Jokowi, menghina Jokowi sana sini yang gak ada artinya apa-apa. Sekarang demikian juga dengan buzzernya anak Banteng ya. Mereka sekarang memfitnah ya, berupaya untuk mengadu domba Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, gagal juga. Rasanya itu prihatin saya ya. Demo yang dikeluarkan yang katanya jutaan orang akan turun ke jalan, kurang dari 50 orang. Aduh, jangan ketawa. Saya cuma prihatin ya, jangan ketawa. Ya. Yang sabar ya pokoknya ya. Silahkan mau memfitnah Bapak Jokowi, ternak Mulyono KKN, Mulyono apa, ini itu monggo ya, terserah. Ini menjadi bahan tontonan yang lucu. Bener kata Bapak Prabowo, kita tertawa karena kita lucu lihat tindakan mereka. Yaudah, yuk silakan yuk komen kalian mau ngomong apa bebas ya. Ya anggap saja itu omongan orang gila. Iya, teman-teman ya. Apa yang saya rasakan ternyata juga dirasakan oleh Mas Prahen Wijaya gitu ya. Jadi dia melihat kasihan dengan buzzer-buzzer kebo dan juga buzzer-buzzer onta. Ada. Katanya nasibnya buzzer onta gitu ya. Itu sama dengan nasibnya kader buzzer kebo gitu ya. Iya, sama mereka gitu. Mereka juga awalnya sih buzzer onta ya, anak-anak wabah ya yang suka demo di pinggir jalan dengan narasi lengserkan Jokowi ya kan, makjulkan Jokowi, seret Jokowi ke pengadilan, penjarakan Jokowi gitu kan, bahkan juga hukum mati Jokowi, gantung Jokowi, macem-macem lah. Nah, kemudian begitu Pak Jokowi berpecah kongsi dengan Ibu Ketum ya, dengan partai terbesar di Indonesia, ternyata anak-anak kebo itu juga bergabung dengan anak-anak wabah ya, dengan cara dan tipikal yang sama dalam menyerang Pak Jokowi. Tetapi kasihan sekali karena berbagai cara dilakukan, berbagai strategi ditempuh ya kan, tetapi sampai saat ini nggak ada satupun tuntutan yang mereka layangkan, yang mereka tujukan kepada Pak Jokowi itu berhasil. Nggak kasihan gimana coba? Bayangin ya kan, Anda melakukan banyak usaha tapi semuanya gagal. Kan kasihan bro. Lanjut. Pak Jokowi mulai ketar-ketir karena di demo adili Jokowi.
Kenapa demonya nggak langsung di depan rumah? Rungokno, cuk. Kon lek ora iso basa Jawa dengarkanmu, muka kamu tak lihat kamu. Kamu paling gerombolan di barisan sakit hati enggak putu nih anak cok kamu itu. Tulisan tuh hanya tulisan. Silakan mau penulis Indonesia mau. Pencinta Pak Jokowi itu enggak dengar matamu buka. 80% itu suka sama Pak Jokowi, cok. Lagi akunku rabal-rabal, cok. Kon kuar-kuar tok, kamu gerombolan barisan sakit hati mek kuar-kuar tok, enggak ada eksekusinya. Dari 2014 ini, 19. Sekarang gabung, ada gabung 3. Itu sekarang PDIP, kaum radikal, sama itu gerombolan HTI itu gabung. Ternyata selain aksi vandalisme, coret-coret adili Jokowi yang kemarin itu nggak main-main. Bahkan Nah, untuk jancuk ini. Untuk kamu tuh. Kamu ngomong Pak Jokowi diadili. Sekarang kamu nggak usah ngomong tok, kamu tuh bacot doang gerombolan kamu. Ayo taruhan ya, taruhan. Kalau Pak Jokowi bisa diadili, ya ini taruhan ini. Saya nggak mau di Indonesia ini. Tapi kalau nggak bisa, gerombolan kamu yang ngomong-ngomong pembenci Pak Jokowi keluar dari Indonesia. Berani nggak? Ngono loh. Ngomong tok kamu tuh nyali ciut. Ayo akunku nggak abal-abal itu. Kamu ayo ngomong sama lurahmu. Taruhan, bukti, tertulis ngono loh. Kamu tuh buat fitnah tok ae. Penyebar fitnah hoak. Gerombolan barisan sakit hati ini angel berpolitik tapi yo nggak cerdas. Iya, teman-teman. Lagi-lagi Mas Sutiono kata-katanya ya, mohon dimaklumi, mohon di-skip ya, katanya yang sangat ya tentu kalau orang Jawa nggak paham ya, tetapi kalau orang Jawa, terutama orang Jawa Timur tentu paham lah dengan kata-kata kasar yang disampaikan oleh Mas Sutiono ya. Saya berharap teman-teman bisa memakluminya lah. Oh Bang, kok sering sekali sih memakai materi-materi yang penuh dengan makian ya, sumpah serapah. Ya sebetulnya nggak ingin juga ya materi-materi yang mengandung kata-kata kasar seperti itu kami jadikan materi. Tetapi kami menggunakan materi itu karena menganggap isi dari komentar netizen tersebut itu tepat gitu loh, benar dan sesuai. Sehingga kami kesulitan, kebingungan gitu ya. Ini gimana nih mau nggak dipakai tetapi isinya kami sepakat gitu lah. Nah, tapi kalau dipakai mengandung kata-kata kasar ibaratnya seperti itu. Ya disensor Bang. Waduh, kalau dalam satu konten ada 20 kata-kata kasar apa nggak pusyang ya? Yang edit ada lanjut. Bertuliskan adili Jokowi muncul di sejumlah kota besar. Ini anjing betina satu ini koar nggak sombut sih. Bela Pak Jokowi dihina Rocky Gerung. Sekarang modele paham aku tuh kamu lu siapa. Ya lihat dengerin. Tulisan tuh hanya 1-2 orang aja yang nulis. Nggak masalah. Mau seluruh Indonesia tulisan. Wih gua apa pagar tulis kabeh. Pak Jokowi yang mencintai itu 80%-an. Gerombolan kamu berapa ekor? Cowok. Anjing betina ini koar tok. Silakan enggak apa-apa. Wah, aku enggak panas mau coret. Masa daerah sini mau Kalimantan Timur sini enggak apa-apa coret kalau kuat dana nih. Kalian paling hanya berapa besok hilang itu. Kapok isan. Iya. Ini menurut saya sebuah gelar yang diberikan oleh netizen kepada Mbak Novi Bule yang paling keren ya. Yaitu gelar yang diberikan oleh Mas Sutiono yang berasal dari Jawa Tengah ya, Belimbing Melati Harjo Kendal ya. Sampai hafal saya rumahnya ya kan, yang saat ini berada di Kalimantan Timur ya, di dekat IKN ya, memberikan gelar yang mungkin ini bisa masuk kategori gelar pemberian atau gelar honoris causa kepada Mbak Novi Bule. Gelarnya apa Bang? Itu tadi ya, apa tadi, betina apa? Bentar, saya ulangi lagi ya.
ANJING betina ya. Jadi Mbak Novi Bule mendapatkan gelar honoris causa dari Mas Sutiono sebagai ANJING betina. Astagfirullah. Lanjut. Sudah menyampaikan tentang korupsi keluarga Mulyono. Ini mah demo bayaran ini. Demo bayaran gitu loh. Mereka ini demo supaya mendapatkan beras 1 kilo sama duit 50.000. Inilah para gerombolan-gerombolan sakit hati. Gerombolan pemecah belah di negara ini. Seharusnya jangan diberikan suara ataupun tempat di negara ini. Karenanya menjadi beban dan gaduh di negara ini. Teruntuk Bapak Prabowo agar bisa diamankan orang seperti ini, Pak. Terima kasih. Ya, saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan kepada terkait emak-emak ARM gini. Aduh, emak-emak ARM ya kan suka demo ya kan ngopi-ngopi di bawah pohon duren ya kan. Mending di rumah lah ngurus anak ya kan, masak buat suami, ngurus cucu. Udah tuwir-tuwir juga ya kan di pinggir jalan nanti tambah kisut itu ya kan. Hah? Tahu kisut teman-teman ya? Kisut itu keriput. Nanti tambah keriput nanti kalau kebanyakan dijemur ya. Bukannya tua karena usia tapi tua karena dijemur. Ada mengatakan katanya korupsi Mulyono dan keluarganya. Mana buktikan? Kalau kalian punya bukti bahwa Mulyono dan keluarganya itu melakukan tindak pidana korupsi, baik memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain, yakin saya kalian itu sudah melaporkan ya ke Tipikor ataupun ke KPK atau ke pengadilan ya, pasti perkaranya sudah Anda daftarkan. Kalau cuma Anda keluar-keluar aja, berarti Anda nggak memiliki bukti atas apa yang Anda tuduhkan selama ini. Lanjut. LPG langka gara-gara Jokowi Firaun. Why did you keep talking about Mulyono or Jokowi? Is your president still Jokowi anyway? Sekarang itu presidennya sudah Pak Prabowo Subianto. Artinya rezim Jokowi sudah berakhir. Tapi kenapa kami terus-menerus menuduh Pak Joko Widodo? Itu sudah tidak relevan lagi, Mas. Kelangkaan energi itu adalah hal yang wajar terjadi. Dan di setiap era presiden pun ada terjadi seperti ini. Kenapa sih kamu ini sedikit-sedikit tuduh Jokowi yang tidak-tidak? Sedikit-sedikit tuduh Jokowi yang tidak-tidak. Hal ini terjadi tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Karena ini adalah murni kecerobohan dari menteri pembuat kebijakan. Kenapa dihubung-hubungkan lagi dengan Joko Widodo? What is wrong with you? Ada dendam apa rupanya kamu ini dengan Pak Joko Widodo? Drop the comment. Ya, pendapat saya terkait konten VT-nya Mbak Ririn ini sesingkat saja teman-teman ya. Ini pasti netizen yang menulis komentar di badan videonya Mbak Ririn itu tadi ya, yang sudah kita saksikan bersama. Coba saya baca lagi. LPG langka gara-gara Jokowi Firaun. Ini hanya Firaun ya. Ini hanya pengalihan isu kasus-kasus besar Jokowi Firaun ya kan. Iya. Ini orang saya yakin sampai saat ini masih dalam pengaruh mabuk kecubung ya. Makan kecubungnya sudah 1 tahun yang lalu, tetapi mabuknya masih bertahan sampai saat ini. Aduh. Mungkin ini salah satu golongan orang-orang yang bisa tidur dalam waktu yang lama, sejenis Ashabul Kahfi begitu teman-teman ya. Jadi dia tidur itu tahun lalu, kemudian saat ini bangun, dia mengira saat ini masih dalam masa pemerintahan Jokowi, padahal pemerintahan sudah berubah. Aduh turun, jangan kebanyakan makan kecubung ya kan. Mending menghirup lim aibon aja, sama kok, sama-sama mabok. Aduh. Iya teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang seorang neti bernama Mas Sutiono yang menyebut salah satu pembenci Jokowi dengan sebutan ANJING betina. Itu menurut saya secara pribadi adalah sebuah gelar paling mentereng yang diberikan kepada Mbak Novi Bule sebagai gelar honoris causa.
Tentu teman-teman tahu ya yang disebut oleh Mas Sutiono tadi ya. Iya betul, dia dulu adalah salah satu pendukung Jokowi, ya sampai saat ini pendukung Jokowi ya. Kok Mas Sutiono ya, Mbak Novi Bule ya. Dia dulu adalah salah satu pendukung Jokowi, bahkan ketika Roti Gulung menghina Jokowi pada saat itu ya dengan sebutan bajingan TOLOL ya. Ini satu ini ya, cewek satu ini melabrak Roti Gulung di Bareskrim, coba bayangin ya kan. Tapi sekarang dia menjadi penghujat Jokowi paling militan. Waduh waduh waduh, tetapi nggak apa-apa ya. Para pendukung Pak Jokowi itu 58,2% ya dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi banyak, stoknya banyak melimpah. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang para pendukung Pak Jokowi yang merasa kasihan dengan para buzzer Kebo dan Onta ya. Ya iyalah, saya juga merasa kasihan ya, sudah capek-capek cari narasi-narasi untuk memojokkan Jokowi, menyerang Jokowi, menghina Jokowi, memaki Pak Jokowi, bahkan memfitnah Jokowi, nyinyirin Jokowi. Ternyata usahanya nggak pernah ada yang berhasil ya. Justru sebagian besar terjadi blunder ya, serangan balik atau counter attack ya. Bahkan dalam pidato baru-baru ini Prabowo juga menyebut bahwa fitnahan-fitnahan yang selama ini ditujukan kepada dirinya untuk mengadu domba dirinya dengan Pak Jokowi hanya lucu-lucuan belaka dan bahan ketawaan semata. Waduh, 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 waduh. Kasian banget ya kan? Iyalah, kasian banget. Dan kemarin-kemarin ini ada gerakan demo juga ya kan? Udah capek-capek membuat banner ya kan, memviralkan ke sana kemari untuk demo adili Jokowi besar-besaran di sejumlah kota di Indonesia. Nyatanya hanya di kota-kota itu aja yang terjadi demo dan jumlahnya juga hanya seupil aja gitu loh. Bisa dihitung dengan jari ya kan, cuma beberapa ekor. Sudahlah, mending pensiun jadi buzzer. Iya, sudah waktunya tobat bro, suarakanlah yang benar itu benar ya. Jangan hanya gara-gara dapat 250 per konten ya kan, kemudian menyerang Pak Jokowi, janganlah. Pak Jokowi itu orang baik. Kalau memang Pak Jokowi salah, Pak Jokowi keliru, ya perkarakan secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Jangan mencaci, memaki, menghina, memfitnah itu loh. Janganlah, ya toh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.